Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Syarif Nuruddin, mahasiswa Prodi PJJ PAI UIN SSC Syekh Nurjati Cirebon, dengan nomor induk 23811302220, semester 2 kelas B6, mata kuliah praktek qiraah dengan dosen pengampu Bapak Dr. Cucu Surahman STHI MAG MA yang saya muliakan. Video kali ini sengaja saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah praktek qiraah. Semoga di dalam pemaparan singkat saya nanti diberi kemudahan oleh Allah dan juga dapat diterima oleh Bapak dosen. Pada tugas kali ini ada 5 poin yang perlu diselesaikan. Yang pertama adalah jelaskan makharijul huruf wa sifatuha, berikan contohnya. Yang kedua adalah jelaskan hukum nun sukun dan tanwin dan berikan contohnya. Yang nomor 3, jelaskan pembagian mad dan macam-macamnya, berikan contohnya juga. Yang keempat, jelaskan macam-macam waqaf, berikan contohnya. Dan yang nomor 5, yang terakhir, jelaskan dan sebutkan bacaan gharib qiraah Imam Asim dari riwayat Hafs. Baiklah, untuk menyingkat waktu, kita mulai dari yang pertama, yaitu penjelasan tentang makharijul huruf wa sifatuha. Makharijul huruf, kalau diartikan secara Indonesia, adalah tempat-tempat keluarnya huruf. Pengertian makharijul huruf, makhraj secara morfologi itu berasal dari fi'il madi kharaja yang ikut wazan fa'ala, yang artinya adalah keluar. Kemudian setelah itu diikutkan wazan maf'alun, isim makan, ya, menjadi makhrajun. Seperti kalau kita tasrif itu ya berarti kharaja yakhruju khurujan wa makhrajan fahuwa kharijun wa dzaka makhrujun ukhruj la takhruj makhrajun makhrajun mikhrajun. Nah, di situ makhrajun ya isim makan, yang satunya adalah isim zaman. Makhraj ya itu merupakan jamak daripada merupakan mufrad daripada makharij. Jadi makhraj itu mufrad, kemudian makharij itu jamaknya. Secara bahasa, memang makhraj tersebut adalah artinya keluar. Kalau secara istilah, ya, makhraj adalah suatu nama tempat yang padanya huruf dibentuk atau diucapkan. Jadi istilahnya tempat keluarnya pengucapan huruf, ya begitu. Kemudian pembagian makharijul huruf. Jadi semua huruf hijaiyah masing-masing mempunyai makhraj atau tempat keluar tersendiri. Secara umum, makharijul huruf itu dikelompokkan menjadi 5 bagian yang terdiri atas 17 makharijul huruf. Bagian yang pertama adalah kelompok al-jauf. Jadi kelompok rongga mulut, dan ini ada 1 makhraj dari sini. Kemudian yang kedua adalah kelompok al-halq, yaitu kelompok tenggorokan. Di sini nanti akan muncul 3 makhraj. Yang ketiga adalah kelompok lisan, lidah, dan dari sini ada 10 makhraj.
Yang keempat yaitu kelompok asyafatain, yaitu dua bibir. Di sini ada dua makhraj. Dan yang terakhir adalah al-khayshum, yaitu kelompok rongga hidung. Nanti ada satu makhraj. Baiklah, kita jelaskan satu persatu secara singkat. Kelompok makhraj yang pertama adalah al-jauf, yaitu rongga mulut. Nah, huruf-huruf yang keluar dari rongga mulut atau al-jauf adalah huruf-huruf mad. Seperti huruf wawu yang sukun, kemudian huruf alif dan juga huruf ya. Ini terkumpul di dalam lafaz nuhiha. Nah, ini wawu yang sukun, kemudian ya yang sukun dan alif. Ini makhrajnya adalah dari al-jauf, yaitu rongga mulut. Nuhiha. Contohnya ya, kita contohkan. Waquduhan nar. Ya, waquduhan nar. Waquduhan nar. Ini wawu yang kedua itu kan sukun. Ya, ini berarti mad. Dan itu keluarnya adalah dari rongga dari rongga mulut. Contoh lagi. Yang ya, Sami'un alim. Sami'un alim. Alim itu ya sukun, keluarnya juga dari rongga mulut. Contoh yang alif ya. Rabbil alamin. Rabbil alamin. Nah, itu alamin. Nah, ada alif dan di situ merupakan huruf mad. Yang selanjutnya adalah kelompok al-halaq. Jadi kelompok tenggorokan. Huruf yang keluar dari tenggorokan adalah hamzah, kemudian ha, kemudian ain, ya, ha, ghin dan kha. Hamzah dan ha ini keluar dari tenggorokan bawah. Contohnya wa antum a ya, wa antum ini hamzah. Kemudian ha, contohnya Ibrahim ya, atau Harun. Nah, itu min ahlika itu ada hamzah, kemudian huruf ha yang makhrajnya adalah dari tenggorokan bagian bawah. Kemudian yang selanjutnya adalah ain, ya, ain dan ha. Ini keluar dari tenggorokan tengah, ya, tenggorokan tengah. Contoh, ya, fa'ala rabbuk. Nasta'in, ya, nasta'in haitsu, ya, haitsu syi'tuma atau hikmah. Nah, itu ha, ya, keluar dari tenggorokan bagian tengah. Dan yang selanjutnya adalah ghin dan kha. Nah, ghin dan kha ini keluar dari tenggorokan atas. Contoh, yawghabu, ya, wilmanun. Contoh lagi adalah khairun lak wa in khiftum. Nah, itu huruf-huruf yang keluar dari kelompok al-halaq, yaitu tenggorokan. Yang selanjutnya adalah nomor 3, kelompok al-lisan, lidah, ya. Huruf yang keluar dari lidah, ya, adalah huruf-huruf qaf, ya, qaf. Kemudian kaf, jim, shin, ya, dod. Kemudian ada lam, nun, wawu, ya, bo, dal, ta, ada zo, kemudian fa, zal, shod, kemudian ada za dan juga sin.
Nah, contohnya ya, saya berikan contoh beberapa saja karena ini terlalu banyak ya. Contoh qaf. Ya. Wa ya. Contoh lagi wa kawaib. Nah, ini huruf qaf dengan huruf kaf itu makhrajnya ada di lisan. Ya, dari kelompok lisan. Yang selanjutnya adalah kelompok yang nomor 4, yaitu kelompok asyafatain, kelompok dua bibir. Huruf yang keluar dari dua bibir adalah huruf-huruf fa, kemudian wawu, ba, dan juga mim. Nah, fa ini keluar dari bibir bagian dalam bertemu dengan ujung gigi atas. Fa. Nah, contohnya fa'fu anhum atau wafikum ya, la tukhliful mi'ad. Itu contohnya. Kemudian huruf wawu, huruf mim ya, dan huruf ba ini dengan menempelkan dua bibir. Ya. Contohnya adalah basir ya. Dan huruf wawu ya, huruf wawu dengan memonyongkan ya. Jadi ada monyongnya wawu. Contoh wahaja. Jadi dari bibir kemudian ada sedikit wahaja ya. Aduwum mubin. Nah, itu aduwum mubin. Nah, semuanya adalah huruf-huruf yang makharijul hurufnya terkelompok dalam asyafatain, yaitu dua bibir. Yang selanjutnya adalah kelompok rongga hidung al-khayshum ya. Al-khayshum. Huruf yang keluar dari rongga hidung yaitu gunnah, dengung ya. Gunnah itu terdapat pada 7 tempat. Yang pertama adalah idgham bil gunnah, kemudian yang kedua iqlab, yang ketiga adalah ikhfa hakiki ya, yang keempat adalah ikhfa syafawi, yang kelima idgham mithlain, yang keenam huruf nun tasydid dan mim tasydid ya, baik itu waqaf ataupun wasal. Dan yang ketujuh yaitu kalimat ya, irkam ma'ana. Nah, irkam ma'ana. Nah, ini idgham ya mutajanisain. Contohnya ya, beberapa saja ya. Contoh yang nun tasydid, manna'il lil khair, manna'il lil khair. Yang mim tasydid, ajalum musamma, ajalum musamma. Contoh ya, yang bacaan idgham bil gunnah, lan nasbira yauma idzin wajifah. Nah, yauma idzin wajifah. Nah, ini ya. Ini beberapa saja saya kasih contoh. Yang jelas ya, semua yang gunnah itu nanti makhrajnya adalah terkelompok dalam makhraj al-khayshum, yaitu rongga hidung. Demikian pemaparan tentang makharijul huruf. Dilanjut dengan sifatul huruf. Jadi pengertian daripada sifatul huruf itu sendiri adalah suatu keadaan yang menetap ya, pada sesuatu yang lain. Jadi sifat itu sesuatu yang menetap pada sesuatu yang lain. Menurut istilah, sifatul huruf adalah keadaan ya, yang baru datang,
yang berlaku bagi satu huruf yang dibaca ya tepat keluar dari makhrajnya. Itu sifatul huruf. Nah, pembagian daripada sifatul huruf secara garis besar itu terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah ada sifat lazimah ya. Jadi sifat yang memiliki lawan. Kemudian yang kedua adalah sifat yang aridah. Jadi sifat yang tidak memiliki lawan. Sifat yang lazimah, sifat-sifat huruf yang lazimah ya. Ini seperti halnya sifat hamas ya. Jadi ada keluar nafas. Dan lawannya itu ada sifat jahr, tidak keluar nafas. Huruf yang mempunyai sifat hamas itu terkumpul dalam fahathahu syakhsun sakat ya. Jadi fahathahu syakhsun sakat. Adapun yang lawannya yaitu jahr berarti selain daripada huruf hamas. Yang selanjutnya yaitu sifat syiddah ya. Suara yang tertekan. Dan ini terkumpul dalam huruf ajidu qattu bakat. Nah, mempunyai lawan sifat rokhawah. Suaranya terlepas. Yang ketiga sifat isti'la. Jadi lidah itu naik ke langit-langit dan terkumpul dalam khussa daldin bil ya. Ini mempunyai lawan sifat istifal ya, yaitu lidahnya turun. Berarti selain daripada khussa daldin bil. Yang selanjutnya sifat idbaq, lidah lengket dengan langit-langit. Yaitu sifat ini disandang oleh huruf shad, kemudian huruf dod, huruf do, dan juga huruf za. Lawannya adalah sifat infitah, yaitu lidah terpisah dari langit-langit. Selain huruf-huruf yang saya sebutkan tadi. Yang selanjutnya adalah sifat idlaq, yaitu mengeluarkan huruf dengan cepat dan mudah ya. Ini terkumpul dalam firra min lubbin ya. Dan lawannya adalah sifat ismat, mengeluarkan huruf dengan tertahan atau susah ya. Ini berarti selain dari huruf-huruf firra min lubbin. Itu sifat yang lazimah. Kemudian sifat yang aridah, yaitu sifat yang tidak memiliki lawan. Yang pertama adalah sifat sofir. Keadaannya keluar mirip suara burung. Contoh za, sin, shad ya. Yang kedua sifat qalqalah, suaranya memantul atau bergetar. Qadbu jaddin ya, qadbu jadin hurufnya. Terus yang ketiga sifat lin, mengeluarkan suara dengan lembut. Wawu kemudian ya ya. Yang selanjutnya sifat inhiraf, miringnya lidah. Lam, ro ya. Yang nomor 5 sifat takrir, bergetarnya ujung lidah. Ra. Contohnya ya
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Raufur rahim. Nah, itu. Terus yang nomor 6 sifat tafasyi. Menyebarnya angin di mulut. Contohnya shin, ya. Syah. Quraisy. Nah, liila fi Quraisy. Itu tafasyi sinnya. Terus yang nomor 7 yaitu sifat istitlalah, memanjangkan suara. Dod. Ya, contohnya waladdallin, ya, dod. Waladdallin. Nah, itu sifat-sifatnya huruf. Selanjutnya adalah sifatul huruf. Pengertian daripada sifatul huruf. Sifat menurut bahasa adalah sesuatu keadaan yang melekat dan menetap pada sesuatu yang lain. Menurut istilah, sifatul huruf adalah suatu keadaan yang baru datang, yang berlaku bagi suatu huruf yang dibaca tepat keluar dari makhrajnya. Dan tujuan daripada mengetahui sifat-sifat huruf adalah agar huruf yang kita keluarkan dari mulut kita itu semakin sesuai dengan keaslian huruf-huruf Al-Quran itu sendiri. Adapun pembagian daripada sifatul huruf, sifat-sifat huruf secara garis besar itu terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama adalah sifat lazimah. Artinya di sini adalah sifat yang memiliki lawan. Kemudian yang kedua adalah sifat aridah, sifat huruf yang tidak memiliki lawan. Sifat lazimah ini terkelompokkan dalam 5 kelompok. Yang pertama adalah sifat hamas, yaitu keluarnya nafas. Huruf yang memiliki sifat hamas ini terkumpul di dalam fahathahu syakhsun sakat. Lawannya adalah sifat jahr, artinya tidak keluar nafas. Itu berarti huruf-huruf selain huruf hamas. Contoh ya, yang huruf mempunyai sifat hamas adalah fi lailatul qadar. Fi, ya itu fa, ya sifatnya adalah hamas. Kemudian yang kedua adalah sifat syiddah, suaranya tertekan dan hurufnya terkumpul pada ajidu qattu bakat. Lawannya adalah sifat rokhawah, suara terlepas. Contoh daripada huruf yang mempunyai sifat syiddah adalah huruf jim, jannah, jannah. Nah itu. Kemudian yang ketiga adalah sifat isti'ala. Artinya lidah itu naik ke langit-langit. Dan ini terkumpul dalam khuswa dogdin wil. Lawannya adalah sifat istifal. Lidahnya itu turun ke bawah. Contoh ya, huruf win misalnya min willin. Nah ini win ya, min willin. Win ini sifatnya adalah isti'ala. Kemudian yang nomor 4 sifat itbaq. Artinya lidah itu lengket dengan langit-langit ya. Huruf-hurufnya adalah huruf shad, huruf dod, kemudian huruf dha dan huruf za. Contohnya adalah shiratal mustaqim ya. Lawan daripada sifat itbaq adalah sifat infitah. Artinya lidah terpisah dari langit-langit. Yang nomor 5 adalah sifat idlaq. Artinya mengeluarkan huruf dengan cepat dan mudah. Ini terkumpul dalam firra min lubbin. Ya, contohnya
Ya, contoh huruf ba misalnya baswir, ya, dan huruf ra di situ ada baswir. Sifat idbak ini mempunyai lawan yaitu sifat ismat. Artinya mengeluarkan huruf dengan tertahan atau susah. Yang selanjutnya adalah sifat aridah, yaitu sifat yang tidak memiliki lawan. Ini ada beberapa, yaitu ada 7 sifat aridah. Yang pertama adalah sifat sofir, keluar mirip suara burung, yaitu huruf za, kemudian huruf sin, dan huruf shad. Contohnya shiratal mustaqim. Nah, kemudian yang kedua adalah sifat qalqalah, artinya suara memantul atau bergetar, terkumpul dalam huruf bujadin. Contoh, ya, minuh qaf, ya. Kemudian yang ketiga sifat lin, mengeluarkan suara dengan lembut, yaitu pada huruf wawu dan ya. Qawiyun amin. Nah, itu. Terus yang selanjutnya sifat inhiraf, artinya miringnya lidah. Ini huruf lam dan huruf ra. Contoh mursalin. Yang nomor 5 sifat takrir, bergetarnya ujung lidah. Contoh raufur rahim. Ini berarti ra-nya itu memiliki sifat takrir. Yang nomor 6 sifat tafasyi, menyebarnya angin di mulut. Ini disandang oleh huruf shin. Contohnya li'ilafi Quraisy. Nah, li'ilafi Quraisy. Yang nomor 7 adalah sifat istitalah, artinya memanjangkan suara, dan ini disandang oleh huruf dod. Contohnya waladdallin, waladdallin. Demikian untuk soal yang pertama. Untuk soal yang nomor 2, yaitu jelaskan pembagian hukum nun sukun dan tanwin ketika bertemu dengan huruf-huruf hijaiyah. Baiklah, ya. Nun sukun, ya, adalah nun yang ditandai dengan lingkaran kecil di atasnya, itu nun sukun. Kemudian tanwin adalah suara nun sukun, artinya bukan nun sukun tetapi bunyi suara nun sukun yang terdapat di akhir kata benda. Kalau dalam grammar itu kan berarti isim, ya. Itu tanwin. Tanwin merupakan tanda harokat rangkap. Jadi misalnya ada suara an, itu nanti ditandai dengan fathatain, ada suara in ditandai dengan kasratain, dan ada suara itu nanti ditandai dengan dhammatain. Nah, sekarang kita berbicara tentang hukum nun sukun dan tanwin yang bertemu dengan huruf hijaiyah. Hukum nun sukun dan tanwin yang bertemu dengan huruf hijaiyah itu ada 5. Yang pertama adalah izhar halqi, kemudian yang kedua adalah idgham bi ghunnah, yang ketiga idgham bila ghunnah, yang keempat ada iqlab, dan yang kelima ada ikhfa. Itu hukum-hukum nun sukun ketika bertemu dengan nun sukun dan tanwin ketika bertemu dengan huruf hijaiyah. Yang pertama adalah izhar halqi. Izhar sendiri artinya menjelaskan, azhara yuzhiru izharan, ya. Jadi menjelaskan. Halqi itu berasal dari kata halaq, artinya tenggorokan, ya. Hukum bacaan disebut izhar halqi, yakni apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf-huruf, ya, yang ada 6, yaitu huruf hamzah, huruf ha, kemudian huruf ha, kho,
ain dan uin, dan ini huruf-huruf ini dikatakan sebagai huruf halqi karena makhrajnya itu memang keluar suara hurufnya itu asalnya adalah dari tenggorokan atau kerongkongan. Cara membacanya ya, cara membaca ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengan 6 huruf tersebut itu harus dengan jelas dan pendek ya. Bunyi suaranya tetap jelas, tidak samar dan juga tidak mendengung. Contoh ya, nun sukun yang bertemu dengan salah satu dari 6 huruf tadi ya. Waman ahsana, nun sukun bertemu dengan hamzah ya. Minhum, nun sukun bertemu dengan ha ya. Watun hitun ya. Watun hitun, nun sukun bertemu dengan ha. Min khalfihim, nun sukun bertemu dengan kha. Kemudian an'amta, nun sukun bertemu dengan ain ya. Fasayun widun, fasayun widun, nun sukun bertemu dengan win, dan itu semuanya adalah dibaca dengan jelas ya, tidak samar dan tidak mendengung. Kemudian contoh yang tanwin, adzaban alima. Nah, tanwin fathatain ya bertemu dengan hamzah. Kullan hadaina, tanwin bertemu dengan ha. Aliman hakima, tanwin bertemu dengan ha. Wiradatan khasiin, tanwin bertemu dengan kha. Syahadatan indahu, nah itu tanwin bertemu dengan ain ya. Qaulan ghairal ladzi, tanwin bertemu dengan ghain. Hasidin idza hasad ya, tanwin bertemu dengan hamzah ya lagi. Kemudian ilmin hudan misalnya ya, itu berarti tanwin bertemu dengan ha. Bi'ijlin hanid, tanwin bertemu dengan ha. Itu semuanya adalah dibaca jelas ya. Sawaun alaihim ya. Banyak sekali contohnya. Saya kira cukup itu. Kemudian yang kedua adalah idgham bi ghunnah. Idgham artinya memasukkan atau mentasydidkan. Nah, sedangkan bi ghunnah sendiri artinya mendengung. Jadi hukum bacaan disebut idgham bi ghunnah yakni apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu dari huruf yang ada 4 yang terkumpul di dalam kata-kata yanmu, yaitu huruf ya, huruf nun, kemudian huruf mim dan huruf waw. Cara membacanya, nun sukun atau tanwin itu dimasukkan menjadi satu ya dengan huruf yang sesudahnya, ditasydidkannya ya, kemudian dibaca dengan mendengung. Contoh ya, famay ya'mal, nun sukun bertemu dengan ya. Lan nasbiro, nah, nun sukun bertemu dengan nun. Mim mithlih, nun sukun bertemu dengan mim. Miwaliyin, nun sukun bertemu dengan waw. Contoh yang tanwin ya. Khairayyarah, nun sukun tanwin bertemu dengan ya. Idhaman nahirah, nun tanwin bertemu dengan nun. Mathalam ma ba'udah, tanwin bertemu dengan mim ya. Mathalau wa nasiya, tanwin bertemu dengan waw. Wasiyati yusin, tanwin bertemu dengan ya. Ila syai'in nukur, tanwin bertemu dengan nun. Banyak sekali contohnya ya, cukup saya kira. Kemudian idgham bila ghunnah. Idgham artinya memasukkan atau mentasydidkan seperti tadi. Nah, bila ghunnah artinya dengan tidak mendengung. Hukum bacaan disebut idgham bila ghunnah yakni ya apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf lam atau huruf ra. Cara membacanya yaitu dengan
mengidghamkan ya nun atau tanwin pada lam atau ra tetapi tanpa adanya mendengung. Contoh, walakin la ya'lamun, walakin la ya'lamun. Nah, itu nun sukun bertemu dengan lam. Mir rabbihim, mir rabbihim, nun sukun bertemu dengan ra. Rizqan lakum, ya, tanwin bertemu dengan lam. Tawwabar rahima, tanwin bertemu dengan ra. Zulumatil la yubsirun, tanwin bertemu dengan lam. Yang selanjutnya adalah bacaan iqlab. Iqlab artinya menukar atau mengganti. Hukum bacaan iqlab yakni apabila nun sukun atau tanwin itu bertemu dengan huruf ba. Cara membacanya adalah dengan menyuarakan huruf ya nun atau tanwin menjadi suara mim, ya. Yaitu dengan merapatkan dua bibir serta mendengung. Contohnya mim ba'dima, mim ba'dima, nun bertemu dengan ba. Abadam bima, nah, tanwin bertemu dengan ba. Ayatim bayyinat, tanwin bertemu dengan ba. Basirum bima ya'malun, tanwin bertemu dengan ba. Yang selanjutnya adalah ikhfa. Ikhfa artinya menyamarkan atau menyembunyikan, ya. Hukum bacaan ikhfa yaitu apabila nun sukun ya atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah selain huruf-huruf halak, kemudian huruf-huruf idgham bi ghunnah, huruf idgham bila ghunnah, dan juga selain huruf iqlab, ya. Pokoknya semuanya selain dari yang sudah dituturkan di awal itu merupakan huruf ikhfa. Cara membacanya adalah suara nun maupun tanwin itu masih tetap terdengar, akan tetapi samar antaranya izhar dan idgham. Ya. Lagi pula, ya, terus bersambung dengan makhrajnya huruf berikutnya, sehingga kedengarannya itu berbunyi seperti ngeng, ya, ngeng. Jika bertemu dengan za, kemudian dha, fa, qaf, dan kaf, dan mirip suara atau ya jika bertemu dengan ta, zal, sin atau shin, ya. Ada kalanya seperti ya jika bertemu dengan jim, ya. Jadi contoh langsung, ya. Nah, contoh langsung daripada bacaan ikhfa. Contohnya antas alu min tamarihi. Yang pertama nun bertemu dengan huruf ta. Kemudian yang kedua nun bertemu dengan huruf ta. Min ju'. Nun mati bertemu dengan jim. Banyak itu contohnya, ya. Tinggal nanti kita sering-sering latihan saja. Demikianlah untuk menjawab soal yang nomor 2. Dilanjutkan dengan soal yang nomor 3, yaitu jelaskan pembagian mad dan macam-macamnya beserta contoh-contohnya. Baiklah, ya. Di sini berarti ahkamul maddi, ya, hukum-hukum mad. Jadi hukum mad itu ada dua macam, yaitu mad asli dan mad far'i, ya. Mad asli atau dikatakan sebagai mad tabi'i ialah memanjangkan bunyi, ya, suatu huruf di mana huruf tersebut itu dibaca panjang karena bertemu dengan huruf mad yang 3, yaitu alif, ya, dan wawu. Adapun panjangnya mad asli ini 2 harokat atau 2 ketukan. Contoh, ya, wola, ya, wola, kabirun, yasumu, wola, kabirun, yasumu. Kemudian yang selanjutnya ada mad far'i, ya, atau cabang.
Far'un itu kan cabang. Lah mad far'i ini ada beberapa macam. Yang pertama adalah mad wajib muttasil, ya, yaitu mad yang bertemu hamzah dalam satu kata. Menurut Hafs ini wajib dibaca 2,5 alif, ya. Contoh sya'a, ya, si'at, su'an, nah, sya'a, si'at, su'an. Nah, ini mad wajib muttasil. Kemudian mad jaiz munfasil, yaitu mad yang bertemu hamzah tidak dalam satu kata. Menurut Hafs juga wajib dibaca 2,5 alif. Contohnya la ikraha fiddin, la ikraha fiddin, atau ma unzila. Nah, ma unzila di sini kan huruf mad bertemu dengan hamzah. Nah, di sini dikatakan dan dalam 2 kalimat. Artinya tidak satu kalimat seperti halnya mad wajib muttasil. Kemudian ada mad arid lis sukun, yaitu mad yang bertemu sukun karena berhenti. Jadi boleh dibaca 1, 2 atau 3 alif. Contoh, ya, huruf mad, ya, yang bertemu dengan sukun karena berhenti. Ya'lamun, ya, ya'lamun, ya'lamun. Nah, ini yash'urun, yash'urun, yash'urun. Nah, itu kan berarti ada huruf mad yaitu wawu bertemu dengan sukun yang ada pada nun. Nah, itu dikarenakan berhenti. Itu namanya mad arid lis sukun. Yang nomor 4 mad badal, yaitu mad yang menggantikan hamzah. Nah, menurut rawi Hafs itu dibaca 1 alif, ya. Contohnya, ya, amana, ya, amana, ya, amana, kemudian amana, imanun menjadi imanun, uktu menjadi utu. Nah, itu mad badal, yaitu mad yang menggantikan hamzah, ya. Asalnya amana menjadi amana, imanun menjadi imanun, uktu menjadi utu. Yang nomor 5 adalah madlim, yaitu jika ada huruf fathah, ya, ada huruf fathah bertemu wawu mati atau ya mati, sesudah itu berakhir pula dengan huruf mati lainnya karena diwakafkan, hukumnya jawaz, ya. Artinya boleh dibaca 1 alif, 2 alif atau 3 alif. Contoh, ya, khauf, bait, khauf, bait. Nah, ini wawu bertemu dengan fa yang disukun karena apa? Karena berhenti, ya. Terus yang nomor 6 ada mad silah, yaitu hak dhamir, ya, kata ganti yang diapit harokat hidup. Nah, ada yang qasirah dan ada yang tawilah. Yang qasirah itu apabila hak dhamir, ya, tidak bertemu dengan hamzah, seperti lahu ma fis samawat, lahu ma fis samawat. Nah, ini mad silah qasirah, ya, membacanya itu seperti mad tabi'i, dibaca qasr 1 alif, ya, kecuali pada lafaz yardahu lakum. Nah, ini yardahu lakum ini dibaca pendek 1 harokat, ya, karena di sini termasuknya apa? Termasuknya nanti masuk kepada gharib, ya, termasuk kepada gharib dan muskilat nanti.
Yang kedua yaitu mad silah tawilah. Apabila ada hak dhamir bertemu dengan hamzah, ya, seperti contohnya indahu illa, indahu illa. Ini menurut Hafiz dibaca 2,5 alif. Yang nomor 7 mad iwad, yaitu jika ada fathatain, ya, pada akhir kata yang diwakafkan, dibaca berhenti. Contoh kitaba, ya, maka tanwinnya itu diganti menjadi mad tabi. Asalnya kan kitaban, ya, kemudian kitaba. Nah, ini namanya mad iwad. Nomor 8 adalah mad farqi, yaitu jika ada hamzah istifham, ya, hamzah istifham itu hamzah yang untuk bertanya bertemu dengan hamzah al, ya, maka hamzah al itu menjadi mad, huruf panjang. Nah, seperti adzakarain, ya. Jadi asalnya itu kan adzakarain, ya, adzakarain menjadi adzakarain. Nah, ini, ya. Jadi mad farqi ini hukumnya sama dengan mad lazim, dibaca 3 alif, ya. Adzakarain asalnya adalah adzakarain, hamzah istifham bertemu dengan hamzahnya al. Kemudian yang nomor 9 adalah mad lazim kilmi mutsaqqal, yaitu huruf mad bertemu dengan tasydid, ya, dalam satu kalimat panjangnya 6 harokat. Contoh waladdallin, waladdallin, itu mad lazim kilmi mutsaqqal. Yang nomor 10 mad lazim kilmi mukhaffaf, yaitu apabila ada huruf mad bertemu dengan sukun asli dalam satu kalimat. Ini panjangnya 6 harokat juga. Contoh, ya, al-ana, al-ana, ya, ini 6 harokat atau 3 alif. Al-ana, ya. Jadi huruf mad bertemu dengan sukun asli dalam satu kalimat. Yang nomor 11 adalah mad lazim harfi mutsaqqal, yaitu apabila ada huruf mad, ya, kemudian bertemu sukun dalam huruf dan dibaca idgham, panjangnya 6 harokat. Contoh, ya, alif lam mim. Nah, itu mad lazim, ya, harfi mutsaqqal. Yang nomor 12 mad lazim harfi mukhaffaf, yaitu apabila ada huruf mad bertemu dengan sukun dalam huruf, ya, dan tidak dibaca idgham, panjangnya 6 harokat. Contoh yasin. Nah, itu. Terus yang selanjutnya, yang terakhir adalah mad tamkin, ya, yaitu huruf ya kasrah bertasydid bertemu dengan ya sukun, panjangnya 2 harokat. Illiyin, ya, illiyin, ya kasrah bertasydid kemudian bertemu ya sukun. Illiyin itu mad tamkin. Ya, ini untuk menjawab soal yang nomor 3. Selanjutnya adalah sebutkan macam-macam wakaf dan juga contohnya. Wakaf sendiri menurut bahasa adalah berhenti. Kalau menurut istilah adalah memutuskan, ya, pembacaan suatu kata dari yang setelahnya sesaat sambil menarik nafas, kemudian melanjutkannya kembali. Secara umum wakaf itu terbagi menjadi 4 macam. Yang pertama adalah wakaf iddirari. Iddirari sendiri kalau menurut bahasa adalah darurat. Kalau menurut istilah adalah memberhentikan bacaan, ya, karena kondisi darurat atau sesuatu yang menyebabkan pembaca itu berpaling dari bacaan Al-Qur'annya. Seperti halnya qori kehabisan nafas, atau bersin, atau menjawab salam,
atau lupa mengenai ayat Al-Quran yang sedang dibaca. Hukum wakaf idtirari ya, atau darurat ini diperbolehkan walaupun pembaca menghentikan bacaannya pada kalimat, pada kata atau huruf yang tidak layak. Yang kedua adalah wakaf intizari. Intizar sendiri kalau menurut bahasa adalah menunggu. Jadi wakaf intizari menurut istilah adalah menghentikan bacaan pada kata yang diperselisihkan oleh ulama qiraat antara boleh dan tidak boleh wakaf. Yang ketiga adalah wakaf ikhtibari. Ikhtibari menurut bahasa artinya ujian. Ya, wakaf ikhtibari ini menurut istilah adalah memberhentikan bacaan pada suatu kata dengan tujuan untuk menjelaskan hukum-hukumnya, menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan Al-Quran atau ayat-ayat yang sedang dibaca, walaupun berhenti pada kata yang dirasakan maknanya belum tepat. Yang keempat adalah wakaf ikhtiyari. Ikhtiyari menurut bahasa artinya pilihan. Wakaf ikhtiyari menurut istilah adalah memberhentikan bacaan pada suatu kata yang diserahkan pada pilihan atau kehendak si pembaca. Adapun jenis daripada wakaf ikhtiyari adalah sebagai berikut. Yang pertama ada wakaf tam yang biasanya itu ditandai dengan mim kecil, lo kecil atau qaf lam kecil. Wakaf tam yaitu berhenti pada satu tempat atau kata yang sudah sempurna maknanya dan tidak berkaitan dengan kata atau kalimat sesudahnya, baik secara lafaz maupun makna. Hukum berhenti pada wakaf tam adalah baik dan sangat dianjurkan. Kemudian melanjutkan bacaan pada kata sesudahnya tanpa mengulang. Wakaf tam itu dapat terjadi pada beberapa kondisi, diantaranya seperti misal kita membaca ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Nah ini wakaf tam pada akhir ayat Al-Baqarah surat ayat 5 ya, yang merupakan akhir tema tentang ciri-ciri orang bertakwa, dan memulai lagi dengan ayat 6 ya, dengan tema tentang orang-orang kafir, yaitu ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun titik. Kemudian dilanjutkan innal ladzina kafaru sawaun alaihim. Nah, itu sawaun alaihim a andautahum am lam tundirhum la yu'minun. Itu berhenti pada ayat 5, kemudian melanjutkan innal ladzina kafaru pada ayat 6. Yang selanjutnya adalah wakaf kafi ya, yang biasa ditandai dengan huruf jim kecil. Wakaf kafi adalah berhenti pada suatu kata ya, dan tidak ada keterkaitan dengan kata atau kalimat sesudahnya atau sebelumnya secara lafaz, melainkan maknanya saja. Hukum wakaf kafi adalah dianjurkan dan dipandang baik berhenti dan memulai kembali pada kata yang setelahnya. Contohnya pada ayat berikut, innal ladzina kafaru sawaun alaihim a andautahum am lam tundirhum la yu'minun. Kemudian khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatu wa lahum 'adzabun 'azim. Terus yang nomor 3 wakaf hasan, ditandai dengan shad kecil atau shad dan lam kecil. Wakaf hasan adalah berhenti pada suatu kata atau suatu perkataan yang sempurna dan masih berkaitan dengan kata setelahnya, baik dari segi lafaz maupun maknanya. Hukum wakaf hasan adalah baik atau diperbolehkan ya, apabila wakaf hasan terjadi pada akhir ayat, maka diperbolehkan melanjutkan ya, bacaan pada ayat berikutnya.
Namun jika waqaf hasan terjadi pada pertengahan ayat, maka dianjurkan bahkan diharuskan untuk mengulang kembali sebab tidak ada maka menjadi waqaf qabih ya. Kalau tidak diulangi nanti akan menjadi waqaf qabih. Contoh, alhamdulillahi rabbil alamin. Berhenti pada lafaz alhamdulillah adalah termasuk waqaf hasan tanpa dimulai pada lafaz berikutnya. Namun jika hendak melanjutkan ya, bacaan pada rabbil alamin, maka harus menyambungkan dengan sebelumnya. Berarti alhamdulillahi rabbil alamin. Yang selanjutnya waqaf qabih dengan tanda lam alif kecil ya. Maknanya itu jelek atau tidak baik. Yaitu waqaf pada ayat atau kalimat atau kata yang belum sempurna maknanya, karena masih ada hubungan dengan kata berikutnya, baik secara makna maupun lafaz. Contoh, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin. Berhenti pada lafaz bismi ya, yang ada pada bismillahi ini, atau berhenti pada alhamdulillah, ini dikatakan sebagai waqaf qabih. Misalnya bismi, nah itu kan, atau alhamdu, harus diulang bismillahirrahmanirrahim. Atau berhenti pada kata yang tidak sesuai dengan sifat yang layak ya, disandingkan kepada Allah. Contoh, wa ma min ilahin illallah ya, berhenti pada kata wa ma min ilah. Lah ini waqaf qabih karena ungkapan tersebut merupakan ungkapan ateis yang tidak mengakui keberadaan Allah. Maka di situ tidak diperbolehkan. Jadi harus wa ma min ilahin illallah, tidak boleh waqaf pada min ilah. Itu merupakan jawaban dari soal yang nomor 4. Dilanjutkan pertanyaan yang nomor 5, yaitu sebutkan macam-macam gharib, bacaan gharib dalam qiraah Imam Asim riwayat Hafs. Jadi dalam qiraah Imam Asim riwayat Hafs itu terdapat bacaan-bacaan yang gharib, artinya yang aneh lah, ya. Yang pertama ada bacaan saktah. Jadi menurut Hafs ya, saktah sendiri itu berarti kan berhenti ya, berhenti sejenak tanpa mengambil nafas. Contohnya dalam surat Al-Kahfi ayat pertama, alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyundhira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin. Nah itu ya. Jadi berhenti pada lafaz iwaja, kemudian dilanjutkan dengan qayyima tanpa mengambil nafas. Jadi sekedar satu alif ya, tanpa bernafas. Kemudian yang kedua ada bacaan imalah ya. Bacaan imalah artinya memiringkan bunyi harokat fathah pada bunyi harokat kasrah. Contohnya, wa qala rkabu fiha bismillahi majreha wa mursaha. Majreha, harokat fathah dimiringkan kepada harokat kasrah. Kemudian yang selanjutnya ada bacaan naql ya. Bacaan naql artinya memindahkan harokat kepada huruf yang sebelumnya. Contoh ya, wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'salismul fusuq. Bi'salismul fusuq ini memindahkan harokat ya, harokatnya hamzah kepada
kepada lam. Bi'salismul fusuq. Terus ada lagi yaitu bacaan ibdal, ya. Ibdal artinya menggantikan satu huruf pada huruf yang lain dengan tujuan untuk meringankan bacaan. Contohnya yaitu yang terdapat dalam surat Al-Ahqaf ayat 4. Qul ara'aytum ma tad'una min dunillahi aruni madza khalaqu minal ardi am lahum syirkun fis samawat. Nah, terus di sini aslinya adalah selanjutnya ituni. Nah, kemudian hamzah diganti menjadi ya, ituni bi kitabim min qabli hadza. Nah, ini ituni hamzahnya diganti menjadi ya, ituni. Ini namanya bacaan ibdal. Yang selanjutnya ada bacaan ismam, ya, ismam. Bacaan ismam, ya, contohnya adalah qalu ya abana malaka la ta'manna ala Yusuf la ta'manna ala Yusuf. Ini namanya bacaan ismam, ya. Jadi memonyongkan, ya, kedua bibir seperti orang mengucapkan dhammah, ya, tanpa mengeluarkan bunyi dhammahnya. Jadi dengan kata lain itu bibir mencucu, ya, di tengah-tengah gunnah. La ta'manna, la ta'manna. Yang selanjutnya ada bacaan tashil, ya. Bacaan tashil itu meringankan bacaan hamzah, ya. Yang kedua setelah dibaca jadi seakan-akan, ya, seakan-akan itu dibaca setengah makhrajnya ha. Contoh, ya, walau ja'alnahu qur'anan a'jamiyyan laqalu laula fussilat ayatuh a'jamiyyun wa 'arabi a'jamiyyun wa 'arabi. Nah, itu bacaan tashil. Itu merupakan macam-macam daripada bacaan gharib di dalam qiraah Imam Asim dari riwayatnya Imam Hafiz. Demikianlah, ya, pemaparan kami, ya, semoga saja ada manfaatnya buat saya pribadi, dan tidak lupa saya minta koreksi terutama dari Bapak dosen, Bapak Dr. Cucu Surahman, STHI MAGMA, dan semoga tugas ini bisa diterima dan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Bapak dosen. Sekian saja, ya, semoga kita semua diberikan oleh Allah tambah manfaat dan barokah. Amin Allahumma amin. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.